menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Bacaan kita Ibrani 11 ayat 30 dan 31. Berikutnya saksi-saksi iman. The same way, got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Saya ingin memulai dengan kata sambutan pertama. Terima kasih banyak buat Magnet Bapak Wayan yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kita boleh beribadat memuji Tuhan. Yang kedua, saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Dan yang ketiga, bahwa kita semua ini punya kesibukan, tetapi dengan kehadiran ini saya sebagai Ketua Arisan menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan untuk tinggalkan rumah kita, kesibukan kita, demi untuk persaudaraan kita boleh bertemu satu sama lain, membagi sukacita, damai sejahtera Natal dan Tahun Baru, dan mensyukuri atas berkat pemeliharaan Tuhan, naungannya sepanjang tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026 dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa. Ada berbagai suka duka yang kita lewati di dalam hubungan persaudaraan dan kekeluargaan kita melalui kelompok doa bersilangan dan arisan Happy Family. Ini kita sama-sama tahu. Karena itu juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Net dan Bapak Wayan yang mau bergabung untuk tahun 2025 di dalam kelompok doa bersilangan. Jadi itulah misi atau tujuan daripada perintisan kami. Yang pertama itu Mambet Imam Susan, Bapak Ese, Omar berdua. Kami membuat ini dengan harapan seperti itu supaya kita saling bertemu, saling dekat satu sama lain, dan itulah cara Tuhan mempersatukan kita. Untuk itu kita akan dituntun dan dipimpin dalam ibadat syukur yang dibawakan oleh Bapak Ese pada kesempatan ini. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ese untuk memimpin kita. Oke. Terima kasih Tawang. Kita memulai menyanyi dari nomor 1. Kita menyanyi. Yesus malole, malole nero au. Yesus malole, malole nero kita basa. Alta bisa balas Yesus susue. Yesus malole, malole nero au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus baik, kita bisa masuk dalam glory dalam Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat kasih sayang sehingga
Tuhan, kami semua boleh berkumpul di rumah Maya dan Mama Net untuk memuja dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa ini bukan kebetulan tapi rencana Tuhan untuk kita semua. Kami mohon penyertaan Tuhan dari ibadat awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mengampuni kami dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Ibrani 11 ayat 30 dan 31. Ya. Saksi-saksi iman. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Adik-adik, oma, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan kita ini sangat menarik untuk kita sebagai orang Kristen yang beriman. Jadi kalau tadi bacaan singkat itu dia bilang kota Yeriko itu bisa runtuh. Nanti kita baca di Yosua 6. Yosua 6 itu memuat riwayat pertempuran dan jatuhnya kota Yeriko serta penyelamatan Rahab bersama keluarga. Itu topik ini. Tapi Ibrani 11 ayat 30-31 dia bilang begini. Itu secara kasat mata kita bilang begini, kota Yeriko bukanlah kota yang lemah. Sebab kota itu dikelilingi oleh tembok, tetapi bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan, hanya dengan mengelilingi saja runtuhlah tembok itu. Jadi kita bisa bilang bahwa mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang beriman yang hidup mengandalkan Tuhan. Kalau Ibrani 11 ayat 6 dia bilang, singkatnya dia bilang, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting untuk kita. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa dengan iman kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Jadi lebih lanjut ketika bangsa Israel mau taat melakukan kehendak Tuhan, walaupun perintah yang Tuhan berikan itu tidak masuk di akal, tidak logis. Kalau hanya mengelilingi mereka bisa berhasil menuduki kota. Jadi bukan karena kekuatan militer, bukan pula karena kemahiran Yosua mengatur strategi perang, tetapi karena mereka mau praktekkan apa yang Tuhan perintahkan. Tadi saya bilang Yosua 6 ayat, secara singkat Yosua 6 ayat 3-5 dia bilang begini, Yosua dan bangsa Israel hanya disuruh untuk berjalan mengelilingi kota Yeriko sekali sehari selama 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu diakhiri dengan sorak-sorai. Dengan melakukan itu, tembok yang tebal mengelilingi kota runtuh. Di sana mereka takluk. Inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah hidup kita saat ini sudah mempraktekkan iman yang benar? Adik-adik dan oma-oma keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, pergumulan berat apa yang kita alami saat ini? Apakah penyakit? Kalau penyakit orang bilang, dia mungkin sembuh lagi, sakit berat itu. Atau mungkin, ada hutang banyak, dia dapat uang dari mana kalau dia bisa tutup. Itu kan pergumulan berat sebenarnya. Tidak mungkin dapat pekerjaan. Kenapa? Tidak ada koneksi. Kita kalau melihat cerita yang tadi, singkat tadi, ada pelajaran berharga dari runtuhnya tembok Yeriko.
selama ini kita hidup mengandalkan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi kalau kita fokus pada Tuhan. Namun seringkali kita tidak punya iman, kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan memilih jalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, menggunakan cara-cara sendiri dalam mengatasi masalah. Padahal Alkitab melalui bacaannya Amsal 3 ayat 5 sampai 6 itu bilang begini, singkat saja. Ayat 5 dia bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Di ayat 6 dia bilang, akuilah dia dalam segala laku maka ia meluruskan jalannya. Jadi percaya penuh, jangan hanya mengandalkan logika, perasaan, karena pikiran manusia itu terbatas. Tetapi beriman sepenuhnya pada Tuhan. Mana dari pelajaran utama yaitu ada 3. Yang pertama tadi dia bilang iman yang bertindak, kemenangan Israel karena taat penuh. Itu sudah jelas. Terus iman yang menyelamatkan. Jadi Rahab itu diselamatkan karena imannya percaya pada Israel, pada Allah, di mana bangsa Israel, orang Israel yang datang itu dia menyembunyikan, dia membantu. Dan iman yang melawan keraguan, kita harus tetap beriman di tengah kesulitan. Meyakini, jadi kalau dalam kesulitan, meyakini janji Tuhan meskipun belum melihat. Dalam hidup kadang kita dihadapkan dengan berbagai hal. Bisa orang bilang maju kena, mundur kena. Namun sebagai orang percaya kita harus optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Sebab tantangan yang sedang kita hadapi adalah tantangan dalam hidup kita sendiri, yaitu kita berperang melawan hati dan pikiran. Jadi banyak hal sebenarnya tidak ada masalah, tapi karena hati dan pikiran kita melawan. Banyak di antara kita saat ini dalam kelompok, apa kelompok arisan, kelompok doa, kelompok apa saja, pergaulan, persahabatan, persaudaraan, saya lihat mengalami sakit. Sakit itu dibilang sakit hati. Karena sehingga kita merasakan kurang sukacita di hati. Sakit hati yang saya bilang tadi, iri hati. Iri hati ini semua orang tahu. Iri hati yang paling berat kalau kita lihat di Alkitab, Kain dan Habel. Dia iri hati berat sampai bisa membunuh dia adik. Nah itu iri hati yang berat. Nah, ketemu iri hati dia simpan diam-diam. Sakit hati. Sakit hati ini kadang-kadang ucapan-ucapan kita yang 3 tahun lalu ada misalnya Mama Betty pernah marah beta 2 tahun lalu. Lu bodoh bilang. Ketemu ingat itu sakit hati. Sakit hati juga berhubungan dengan hubungan kita. Kita omong kesalahan. Dia sakit hati, dia pulang, dia diam-diam, wah ini bahaya. Susah hati itu berhubungan dengan perasaan dan tekanan hidup. Susah hati itu juga susah, kita susah. Tapi kalau susah hati di sini ada yang orang susah karena orang lain berhasil, itu juga susah hati juga. Nah, susah hati ini berhubungan dengan tekanan, beban hidup. Kalau kita lihat bahwa ternyata kalau kita hidup, kita analogikan sebagai misalnya kita berlayar. Tentu kita kenapa tidak tenggelam? Kita tidak tenggelam karena kita punya iman bahwa nakoda di kapal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada lagi yang sakit hati yang lain itu benci di hati. Kadangkala tidak semua kebencian datang dari kesalahan. Terkadang cahayamu masing-masing orang terlalu terang bagi orang yang hidup dalam gelap. Kadang-kala kau sudah bikin kesalahan sama dia, jengkel dengan kau. Kok dia sombong ya? Padahal dia bikin apa-apa. Hanya apa? Karena cahayanya terlalu terang. Dendam itu tidak perlu dibalas.
biar buah yang rusak jatuh sendiri. Karena orang yang hatinya jahat, suatu saat nanti mereka akan jatuh dengan sendiri. Saudara semua, kita berhadapan dengan peperangan yang besar yang sering membuat hidup kita menjadi tekanan. Kita lebih mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, yaitu 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu 3 hal itu membuat kita dalam hidup itu, dalam pergaulan ada semua itu. Nah, hal-hal yang dijelaskan tadi sejalan dengan 2 Timotius 3 ayat 2-4. Coba Mama Net baca coba. 2 Timotius 3 ayat 2-4. 4. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka, akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, itu gambaran kehidupan manusia di dunia yang saat ini. Itu sudah ditulis oleh Alkitab waktu lalu. Jadi sudah diilhamkan Tuhan kepada penulis. Nah, bacaan tadi menjelaskan begini. Cinta diri sendiri tadi. Egois, kepentingan pribadi di atas segalanya. Apakah kita ada di sana? Itu masing-masing orang. Cinta uang, menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan. Sehingga tidak jarang kita lihat perkembangan orang korupsi, orang menipu, dan segala macam. Membual sombong, angkuh, merasa paling besar, paling benar, gila hormat, tinggi hati, ngomong yang tidak benar, membual pemfitnah, menyebar kebencian dan hoax untuk menjatuhkan nama orang lain. Itu udah biasa, itu ada. Duduk 2-3 orang, itu satu ada begini, sudah. Tidak patuh pada orang tua, itu otoritas keluarga, itu gambaran. Tidak tahu berterima kasih, tidak punya rasa bersyukur. Kalau orang tidak tahu terima kasih itu kadang-kala tidak suka bersyukur kepada Tuhan. Tidak mempedulikan agama. Ini menggambarkan hal rohani. Ini harus ada tekanan sedikit. Jadi kalau kita lihat begini, saya baca ada satu tulisan dia bilang begini. Negara religius dulu, Ceko, dia dulu tuh umat Katolik tuh 86%. Sekarang hanya 39%. Yang ateis makin meningkat, 40%. Belanda, yang dulu orang Kristen Protestan 62%, sekarang hanya 15%. Ateis itu jadi 52%. Selandia Baru, Kristen itu 99%. Sekarang hanya 32%. Ateis itu 49%. Nah, pertanyaan kenapa jadi begini? Nah, ini ada pergeseran. Perkembangan dunia sehingga ada pergeseran. Pergeseran dari orang percaya Tuhan menjadi tidak percaya Tuhan. Ada beberapa hal. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, teknologi. Orang sudah meneliti bahwa menurut ilmu pengetahuan tidak ada hubungan percaya Tuhan dan kesejahteraan. Sehingga orang bilang, wah ini dia ragu-ragu. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan membuat orang pun kepercayaan menjadi berkurang, malah orang berpindah. Dan meningkatnya tingkat kesejahteraan mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Contoh sederhana, kalau orang yang sudah punya uang, kadang-kala berdoa itu kurang. Orang yang sudah ada uang tiap hari berdoa, kalau bisa Tuhan kasih berkat dulu. Ini hari, besok ini makan apa, lusa makan, bulan depan makan apa. Tapi orang yang punya uang, lusa berdoa lah.
Dia pagi-pagi mandi habis makan di auto, jalan di kantor segala macam. Doa itu ya nanti kalau dia ada waktu dia berdoa. Hal yang berikut internet. Internet ini mempengaruhi juga. Jadi yang mau yang internet itu ya kita juga meragukan. Karena di seberang sana tuh orang bisa bilang begini, ini orang kaya, orang yang tidak percaya Tuhan tuh banyak, orang miskin, orang kaya. Sedangkan yang di belahan sebelah sana orang percaya Tuhan orang miskin. Lama-lama bisa mempengaruhi. Selanjutnya tidak tahu mengasihi, tidak punya belas kasihan. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang kita sendiri merasakan. Tidak, tadi bacaan tadi dia bilang tidak mau berdamai, mudah tersinggung, konflik, perseteruan dan sebagainya. Tidak suka yang baik. Ini tidak suka yang baik juga. Ini ada contoh yang bagus. Kalau kita di satu kelompok, orang baik itu hanya satu, nah semua orang sinis, lu berlagas. Kadangkala di kantor atau apa, ada orang sogok, saya mau terima. Nah ini bisa menjadi tanda bahwa tidak suka yang baik. Pengkhianat ini tidak bagus ini. Tidak setia dalam hubungan. Apakah pekerjaan atau janji. Pengkhianat itu kita tahu di mana orangnya siapa, kita bisa tahu. Apakah kita juga pengkhianat, ya itu bisa kita rasakan sendiri. Tetapi hal-hal yang penting bagi kita bahwa di tengah dunia seperti ini, melalui Alkitab orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Dan kita bisa menjadi terang walaupun lilin kita kecil, kita bisa menjadi garam untuk menggarami orang semua sehingga orang bisa menjadi orang baik. Pak saudara semua, kalau begitu pertanyaannya manfaat apa dekat dengan Tuhan? Kalau kita bilang kita mau dekat dengan Tuhan, ada manfaat ke sana. Saya mencatat ada beberapa manfaat. Manfaat pertama, ada kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada perlindungan batin. Itu udah pasti ada ketenangan. Kalau dekat dengan Tuhan juga yang berikut, ada kekuatan pertolongan. Kita pasti yakin bahwa ini ada pertolongan. Tumpuan dalam kesulitan. Jadi kalau orang ada dalam kesulitan, pasti dia berdoa. Orang Kristen itu pasti berdoa. Kita juga pasti, kita masing-masing kalau dalam kesulitan, kita berdoa. Kita sama melihat seperti apa. Kadang-kala pasti berdoa. Terus sukacita, kepuasan hati. Kalau dekat dengan itu pasti sukacita terus. Namun yang paling utama kalau dekat dengan Tuhan, kemampuan mengasihi dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu paling utama. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati kita, sebenarnya itu berkat bukan kita punya, sebenarnya orang lain punya. Saya ada cerita satu pendeta cerita saya, dia bilang begini, Bapak, beta ini uang banyak, tapi sebenarnya ada uang juga. Dia bilang begitu. Dan dia di Jakarta, berdoa di sana, menyindir di sana. Waktu mau pulang, dong kasih dia 2,5 juta. Dia taruh di saku, di amplop. Dia sampai di pesawat, dia buka, 2,5 juta. Ini banyak ini. Pas sampai di Surabaya ada pendeta satu, ketemu dia, dong mau polos, beta susah, dia pun istri ada sakit, ini mesti bayar. Kalau mau berangkat, beta mau berangkat di Jakarta. Dia dulu ketemu di bandara, dia ambil ini uang, dia kasih. Nah, dia bilang begini, kan itu berkat kami punya dalam hati, dia kasih. Dia pulang sudah, dia sudah ada ini. Lewat 3 hari, orang panggil dia, kasih dia 5 juta. Dia bilang begini, ternyata berkat kemarin itu, kasih itu bukan beta punya sebenarnya. Berkat itu beta, itu orang pun berkat. Tapi dititip melalui kita. Sehingga dia bilang begini, kemampuan mengasihi, kalau kita dengan Tuhan, kemampuan mengasihi itu tinggi dan menjadi berkat bagi orang lain itu hal biasa. Dan yang berikut, harapan yang teguh untuk hidup kekal. Kita pasti kalau dekat dengan Tuhan, kita yakin bahwa hidup kekal itu bagian dari kita. Tidak mungkin
kita dengan itu weh beta belum tentu masuk surga nih. Nah itu berarti belum ada harapan, belum dekat dengan Tuhan. Dan yang paling utama kalau kita dekat dengan Tuhan, doa pasti terjawab. Adik-adik dan oma keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Kalau kita baca Efesus 4 ayat 31 dan 32, itu jelas bagi kita. Kita harus berbuat apa? Efesus 4 ayat 31-32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi gini, tadi itu ada hubungan dengan nafsu yang tadi. Tapi kalau mau hidup kita diberkati, apa kita sebagai orang Kristen, apa kalau kita mau hidup kita diberkati, apakah kita itu ada di kelompok doa, kelompok arisan, atau di kelompok keluarga apa, atau pokoknya apa saja, harus berkomitmen. Tadi dia bilang ada dua hal, buang dan gunakan. Tadi ayat 31 dia bilang mengajak kita untuk membuang segala bentuk kejahatan emosional seperti kepahitan, amarah, kemarahan, dan fitnah dan seterusnya. Tetapi serta kejahatan yang lain. Tapi yang utama dia bilang mengganti dengan sikap kasih. 3 hal saja dia bilang. Kasih, ramah, dan pengampunan. Nah, bagaimana kehidupan kita kalau kita mau mengikuti Tuhan? 2 hal tadi. Kita buang yang menurut kita tidak baik, menurut Tuhan tidak baik, dan kita gunakan 3 hal. Kasih, keramahan, dan pengampunan. Penerapan dalam hidup sehari-hari 2 saja, 2 hal. Jangan menunda pengampunan. Karena yang itu hal-hal yang sakit hati apa semua itu, fitnah apa semua itu lebih banyak dari karena ada jengkel. Kita jangan menunda pengampunan, karena pengampunan bukan pilihan. Pengampunan itu wajib kita mengampuni. Mengampuni itu bukan 1 kali, 2 kali. Kita bilang 70 kali 7. Kita mengampuni, kita lupakan segala hal. Yang kedua, kita pilih kebaikan. Ganti pertengkaran yang dengan kelembutan dan fitnah dengan dorongan yang positif. Sehingga kita harus sebagai orang bersaudara, kita gunakan, ingat itu bacaan tadi, Yesus 4 ayat 31-32, kita yang jelek-jelek kita buang, kita gunakan yang baik-baik. Nah, ini dari uraian tadi saya singkat dibilang begini, cerita begini, perlu kita ingat. Kalau orang yang sombong akan dijauhi, itu udah pasti. Tetapi orang yang menghina akan terhina, itu udah pasti itu. Jadi kalau lu biasa sombong, lu biasa terhina, lu terima lu pembagian. Lu sombong berarti lu dijauhi orang, lu hina pasti lu terhina. Orang yang menolong akan tertolong, orang yang bersyukur pasti akan tercukupi. Dia udah rasa tercukupi, berapapun yang ada. Orang yang serakah akan merasa kekurangan. Walaupun dia sudah punya harta banyak, tapi kalau dia serakah, pasti dia masih berasa kekurangan. Dia masih berusaha mencari. Orang yang iri hati akan gelisah. Wih, kok dia bisa maju, beta ini kemana? Dia gelisah, padahal sebenarnya perlu iri hati. Lo, kalau dia maju, lo maju. Apalagi lo tanya dia, kenapa lo bisa maju? Beta maju. Supaya beta maju. Orang yang ikhlas akan merasa damai. Ini singkatan dari yang tadi, singkat tadi. Orang yang jujur akan dipercaya. Orang yang berbohong akan terungkap. Kalau berbohong itu sampai kapan juga akan terungkap.
Tapi dua hal, orang yang rendah hati akan dihormati, tapi orang yang sabar akan mendapat kebahagiaan. Sehingga catatan bagi kelompok doa, kelompok arisan, dan orang bersaudara semua kita, ada beberapa hal. Hal pertama, di mana ada doa, pasti di situ ada jawaban. Jadi kalau kita ada kesulitan, kita berdoa saja, pasti ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Kalau tadi kita bilang, kita lihat Yeriko bisa runtuh, itu mujizat. Cari mujizat dengan punya iman. Hal yang positif yang lain, kalau ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada ketenangan. Jadi orang yang punya kasih, pasti dia hidup tenang. Tapi yang paling inti, kalau kita sudah lakukan semua, kalau kita bilang kita ada dekat dengan Tuhan, maka di mana ada Tuhan, di situ ada jalan dan ada berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nyanyi dari nomor 4. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Ayat 3. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Mari kita doa syafaat. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami dalam surga, terima kasih atas firman. Kami percaya bahwa hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kami akan gagal. Kami, saudara-saudara, berkomitmen bahwa mengganti hal-hal yang jahat dengan kasih, keramahan, dan pengampunan. Di tahun 2026, Tuhan Yesus memberkati kami. Saat ini kami mendoakan Mama Net, Lumayan, Kakak Oman, Kakak Ri. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang tahu segala rencana usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka, tolong mereka masing-masing dengan segudang masalah, segudang usaha, segudang rencana. Begitu juga kami semua yang hadir di sini dengan beban doa masing-masing. Kami mohon penampunan, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan dan di tahun 2026 boleh berhasil sesuai dengan kasih sayang Tuhan kepada kami masing-masing. Saat ini kami mendoakan Ramadan. Kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, sehingga kami mohon penyertaan berkat untuk yang merawat, sehingga apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menolong Ramadan, sehingga boleh pulih sebagaimana adanya. Saat ini kami mendoakan keluarga kami semua di mana saja berada. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk keluarga kami semua. Tuhan Yesus tolong kami, memberkati kami, mengampuni kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi tutup dengan nomor berapa ya, Bang? Terima kasih Tuhan, nomor 6. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita menghadap Tuhan dan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendengar firman. Kami akan pulang. Kiranya damai sejahtera, kasih sayang, berkat menyertai Menet dan Om Bayan di sini dan menyertai kami yang pulang juga, sehingga kami semua di tahun 2006 boleh mendapat berkat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Mengampuni segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 1, 2, 3. Shalom. Salam. Salam, salam damai Natal dan Damai tahun Natal. baru. Baru ketemu. Menet. Baru Selamat. ketemu. Salam. Salam. Kemarin sedia. Habis ini foto ya. Di mana-mana saja ada. Selama makan jalan terus. Habis ini foto betul sepeda. Pasti ada. Sana Kalau di- susah. Di keluarga pasti ada. Dapat foto di mana? Foto dah. Sudah, Tumpul, di depan, kalau begitu. Tumpul lagunya. Di depan. Baik, Tumpulnya jadi lagu. sebelum lanjut, Ya. Nah. Tumpul lagu. pemimpin ibadat menyerahkan kembali kepada MC. Jadi begini, kita sudah selesai ibadat, patut kita mengucap syukur kepada Bapak Esa yang membawakan firman Tuhan begitu luar biasa. Kita aminkan ini, aplaus buat Bapak Esa. Ini firman saya anggap luar biasa. Saya sedikit mengambil kesimpulan. Itu Bapak Esa menjelaskan Yeriko punya secara simbolis. Itulah segala kepahitan hidup yang kita namanya Yeriko mau merubuhkan ialah hanya dengan iman. Itu intinya saja, dengan iman. Jadi kita punya Yeriko terlalu banyak, tembok-tembok Yerikonya besar. Tapi kalau kita merubuhkan hanya dengan iman, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan undangan, di agendanya itu kita akan membicarakan persiapan Natal. Kemudian ada foto. Tetapi ini karena ada larisan, bendahara tidak ada. Jadi kita tidak tarik lotre, kita hanya titip uangnya kepada admin Mama Betty untuk menyerahkan kepada Mama Yanti. Nanti baru kita harap Mama Betty berikan info melalui WA siapa yang dapat. Dan penentuan untuk arisan bulan Februari di siapa. Nah, itu. Yang berikut adalah kita mau mulai yang mana? Foto dulu atau membahas persiapan Natal? Foto dulu. Foto dulu. Foto yang ada. Saya kembalikan. Foto yang ada. Ini apa dah di Bu? Kayak saya beli bumbu kok. Sudah. Bumbu ini. Sudah. Kok ini dong? Tahunya. Ya. Sudah. Ini apa? Ini nangka, sayur lodeh, Oh, nangka. Nanti menyusul pelan. Sepenuh. Makan sudah.
Ini nasional. Nasional. Aman. Nasional. Dari mana sepotong di situ? Sonde campur. Nasional tuh. Soalnya ada haram sedikit di sini. Haram sedikit. Kamu mana? Iya, iya. Dari ini kemarin 10 tambahin 1 juta. Iya. Tanggung. Ini dia. Tapi enggak tapi tahun baru. Datang dari aku meja pura kata tak main. Oh, benar dipakai tahu dah. Mana tak main. Dari kemarin. Mana? Udah ya. Pula kata. Main keboy. Tak sedap. Sampai. Mana? Ini Omong dulu. kenapa Pak? Sudah papa halal semua. Ayam itu. Oh ada Fafi. Aduh. Sudah. Tadi itu kan Oh, jangan yang di ujung sana itu Fafi. Itu ini. Ya. Itu ada pasti. Salah ngomong sih Ini ayam. Ini halal. Halal. Sudah makan. Ketahuan. Tadi sampai Halo teman-teman. Bukan Adik, masalahnya. Mama Betty beserta Tapi ini saudara terkait dengan telah kesehatan. mendengarkan firman. Iya. Kita dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kesehatan. Sekarang waktu saatnya kita akan dikenyangkan dengan jasmani kita juga Dosa supaya segala. seimbang sehingga kita tetap sehat di awal tahun 2026 ini hingga seterusnya sampai akhir di 31. Doakan juga ya arisan tetap jalan lancar, tetap kompak dan kelompok doanya. Ikuti omongan jadi mau makan dulu. Ini Apa semua makan ini sudah ada supnya, ada luar biasa. jamposenya, ada daging enak, ada pecel ini ya, ini pecel, ini bumbunya, ini mentimunnya, ini ayam goreng, Ini sayur ya, ini berpasangan dengan tahu, ini sayur nangka, terus ini kerupuknya, jangan lupa pisang. Sudah. Ya, selamat menikmati berkat malam ini Stop dibu dulu, makan dulu. di rumah Bapak Wayan Subranta dan Mama Net. Ya. Ini ada Beta, jagung. beta sudah ada pamali. Mau lihat ketawa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang naikkan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu. Karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami hingga kami boleh dapat berkumpul kembali pada saat ini di keluarga Bapak Wayan. Untuk boleh bersyukur memuji menggunakan nama Tuhan dalam komunitas kelompok doa pertolongan dan arisan hidup ini. Tuhan telah mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Yesus. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat-berkat yang akan menuntun kami di sepanjang tahun 2026. Bahkan juga menjadi berkat bagi kebutuhan kehidupan kekeluargaan, persaudaraan, dan kehidupan sosial kami satu-satu lain. Dan menandai akan rasa persatuan kekeluargaan kami, persaudaraan kami, Mama Net dan Mama Wayan
menyediakan makan dan minum untuk boleh kami santap. Sebelumnya kami mohon Tuhan memberkati makanan minuman yang sudah disiapkan. Biarlah kesehatan dan biarlah kami gunakan itu untuk boleh bersyukur memuji belakang nama Tuhan, memberkati keluarga yang sudah menyediakan waktu tempat bahkan hidangan saat kami makan bersama. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saatnya foto bersama anggota kelompok 2 Batilanga dan anggota kelompok arisan Happy Famis. Tabun, 3 Januari 2026. Ya. Kelompok doa Batilanga dan kelompok arisan Happy Families mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mama lihat di mana? Aduh, orang mau foto. Tuan rumah. Aduh, mama. Lumayan, Kau cari mari. masalah nih, nah. Kau mau belum tahu nih. Cukup kosong deh. Mandai, mas sudah. Mandai. Katanya nyimpen foto banyak ini untuk kemudian hari. Apa ini video kok? Ini 6. 6L. 6L. Asli loh. Foto. Foto ketok dalam ruangan. Masuk mama lihat di terus. sini Ya. ada pohon ini. Ayo. Kau di sana ada pohon. Ada dah, Ames. Di sini. Ini bagus. Oh, Ayo mari. Ames. Mama S. Adik mana? Soalnya nanti kalau suruh Mama mer nomor sudah. Hai Mamnet, terima kasih tuan rumah. tuan rumah. Tuan rumah. Dong masih berdoa. Tuan rumah. Ambil dulu yang ada. Mas sudah sakit. Oke, sudah. Kau toh kurang mepet. Siapa toh? Om Andri sana masuk toh? Mana? Dua orang belum masuk. Dua orang. Amnet, tuan rumah. Tuan rumah masih berdoa. Oh harus keluar dua-dua. Jemput. Oh pakai sendal. Oh iya tadi. Dong masih berdoa. Soalnya di itu kemarin foto nggak pakai sendal di dalam. Di rumah itu. Ayo, Pakai baju pas bagus. begini kau. Tunggu. Mundur belakang sedikit Mama Susan. Nanti Supaya perlu Masuk semua kau. Tunggu. video sama foto lo ya. Kayak Ini apa ini video? Video kirim kirim dari pacar. Pacar air, pacar banyu. Ampunilah. Betul. Jangan lupa tekan tombol subscribe.